Bro, boleh minjem ini nggak? Duit gue bayar ini belum ada nih. Please dong. Gila kali lu minjem-minjem. Boleh minjem-minjem. Enggak deh, buat lu gue kurang kenal. Ya udah, awas ya minjem duit sama gua. Kenapa Wak? Masa sih pelit? Enggak tahu. Tergantung siapa yang mau gue pelitin. Pelit makanan apa pelit duit? Kalau makanan suka beli? Gue rasa sih enggak ya. Enggak. Kagak lah. Ya tergantung. Tanya aja teman gue. Cek, gue tau. Gue beli gak sih, Cek? Bukan pelit sih, lebih ke arah perhitungan mungkin ya. Astagfirullahaladzim, Cok. Kagak gitu ya. Ih, enggak gitu. Gue kan minta pai susu lu. Belum dibayar, Wak. Ongkir ya. Bercanda. Bukan pelit, hemat. Kalau menurut gue nggak pelit-pelit banget. Tapi kan nggak tahu orang lain ngeliatin gue gimana ya. Bisa buka dompet lu nggak? Ya nggak punya dompet. Lu tau aja dapet gue kosong. Si nggak pernah megang cash. Kasih lihat uangnya. Tuh, jadi di sini ada yang namanya sebuah dompet di sini ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Duitnya mah sedikit. Nah, Ini selembar. Udah guys. Saya tidak punya uang. Dah, kagak ada duitnya. Kalau lo nggak pelit, gue boleh minjem duit lo nggak? Gila kali lu minjem-minjem. Boleh minjem-minjem. nggak deh. Buat lu gue kurang kenal. Berapa duit? Ya, boleh. Ada masa tenggangnya. Boleh kalau saya punya uang. Boleh. Boleh. Buat apa dulu? Gue emang nggak pelit, tapi gue harus tahu buat apa dulu. Yang kenal dan buat apa dulu sih kalau misalnya mau minjem. Bukan orang yang menganut minjemin duit karena takut dia nggak bayar, dia yang dosa. Menurut lo, irit sama pelit beda nggak? Beda. Beda lah. Kalau irit mungkin udah lebih kita punya perhitungan. Jadi kayak worth it apa enggak nih gue ngeluarin segini. Ya kalau irit lu hemat ya. Lu tahu nih patokan uang lo kayak gimana? Kalau pelit itu udah nggak peduli sama orang lain. Kayak lu menyembunyikan apa yang lo punya dari orang-orang guys. Pelit itu kuburannya sempit. Temen-temen kayak begitu dihindarin aja tuh. Mantap. Irit sama pelit beda nggak Pak? Beda tipis, karena kita ngedit kan untuk diri kita sendiri kan. Nanti kalau kehabisan takut ada kekurangan. Irit sama pelit hampir sama. Kalau orang pelit itu biasanya dia untuk dirinya sendiri saja perhitungan. Sedikit pun tidak mau mengeluarkan begitu. Kadang-kadang rezekinya nggak lancar. Ada nggak sih manfaat kalau kita jadi orang pelit? Manfaat kita jadi orang pelit. Utuh deh duit kita. Ada temen gue yang pelit kaya jadinya. Manfaatnya orang jadi malas minjem ke dia. Bisa jadi orang juga kayak, dia aja pelit sama gue, ngapain gue bantuin dia. Manfaat jadi orang pelit, kayaknya nggak ada deh. Enggak. Kayaknya sih nggak ada. Lu tetap punya banyak uang gitu kalau lu pelit. Cuman Tukang minjem sama orang pelit kagak yang punya teman. Hal yang buat lu jadi fulfill tuh kan gak cuma duit. Menurut Bapak, ada nggak sih manfaat kalau misalkan kita jadi orang yang pelit Pak? Kalau saya pribadi nggak ada mas. sebenarnya nggak ada. Jangan sampai pelit sama orang, membantu. Nggak ada. Nggak ada orang pelit akan menjadi kaya. Bisa tunjukin ekspresi lo nggak ketika lo nggak dipinjemin duit? Gue berusaha untuk nggak minjem duit sama orang. Tapi kalau misalnya nggak dikasih pinjem, Nyari orang lain yang bisa dipinjemin. Kayak sedih sih kayak. Bro, boleh minjem ini nggak? Duit gue bayar ini belum ada nih. Please dong. Nih gue nggak ada pinjemin duit. Ya udah, awas ya minjem duit sama gua. Tuh orang tuh pelit banget gue minjem segini aja. Kemarin dia minjem. Gila pelit amat. Ih, gak mau minjemin deh gitu. Pinjemnya ke e-commerce. Nah, terus cara lo ngadepin orang pelit itu gimana sih? Ngapain nemuin orang pelit? Ya udah, pelitin lagi. Kadang kayak ikhlasin aja kali ya. Kehidupan dia gitu ya, selama gue nggak merepotkan dia, udah. Juga kalau misalnya emang nyaman tapi dia cuma pelit doang, masa dijauhin. Yang pelit biarkan saja. Lu julitin anjir sampai dia, kera mental tuh baru dia ngasih tuh. Iya gak gitu juga dong. Ngejulitin orang yang pelit. Julitinnya sama Rudy apa Rudy yang pelit? Kenapa Wak? Masa sih pelit? Enggak tahu. Bagaimana cara Bapak menghadapi orang yang pelit? Ya jangan dilawan pelit. Kalau dia pelit kita baikin, biar hatinya terbuka. Bersabar aja mas. Kalau saya punya saya bantu, walaupun saya tahu ini orang itu pelit gitu. Menurut lo menjadi orang pelit itu banyak manfaatnya atau mudaratnya? Orang pelit ya susah lu. Ntar giliran lu minta bantuan, mana ada yang mau bantuin lu? kalau buat diri sendiri kayaknya banyak manfaatnya deh. Kayaknya banyak mudorot. Mudorot dong.
Jadi orang pelit itu banyak mudorotnya. Karena ya pelit itu kan dia nggak peduli sama kondisi orang lain, nggak punya simpati. Cakep. Mudorotnya, kecuali orang hemat ya, jadi udah lagi itu. Pokoknya pelit sama hemat udah. Lu nggak punya banyak temen, nggak ada sama sekali, nggak ada manfaatnya. Jadi orang pelit itu banyak manfaatnya atau banyak mudorotnya, Pak? Banyak mudaratnya Mas. Orang juga mau menolong berpikir gitu. Ini juga pelit ngapain ditolongin begitu. Tergantung orangnya ya. Gak ada manfaatnya. Orang dikasih sedekah itu, keberkahan itu, dia mudorotin. Kalau menurut saya lebih banyak kemudaratnya. Karena kan kalau orang pelit kan merugikan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat religi. Pelit ya. Pelit itu dalam Al-Quran disebutnya bakhil. Bakhil itu anak cucunya Qorun. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 78 Allah cerita tentang Qorun. Qorun ini seorang yang kaya raya, ya crazy rich lah kira-kira dia di zamannya. Tapi dia pelit. Dia menyangka semua harta itu karena usaha dia, sehingga dia gak mau membagikan kepada orang lain. Akhirnya Allah katakan dalam surat Qasas ayat 78 bahwa Qorun itu dibinasakan oleh Allah ke dalam bumi sebagaimana kaum-kaum sebelum dia yang juga dibinasakan bagi mereka yang pelit tersebut. Makanya biasanya orang tuh kalau dapat harta yang dari dalam tanah atau dapat dari hutan disebutnya wah nemu harta karun tuh. Nah itu maksudnya hartanya si Qorun ini. Padahal gak mesti juga gitu. Freeport juga bukan hartanya Qorun gitu. Apalagi sendal teman kita di masjid biasanya. Wah kayaknya harta karun nih. Lu pakai itu bukan harta Qorun. Intinya pelit itu satu pelajaran penting yang Allah abadikan di dalam Al-Quran melalui satu kisah Qorun tersebut agar kita dihindari. Karena pelit itu akan membinasakan kita. Gak usah jauh-jauh deh. Orang kalau pelit itu pasti binasa di tongkrongan. Pasti dijauhin. Orang yang pelit tuh pasti tiba-tiba grup WhatsApp-nya sepi aja. Karena teman-teman lo bikin grup WhatsApp lain yang gak ada lo nya. Serius deh, orang pelit pasti digituin. Itu baru di dunia, dia udah binasa. Apalagi di akhirat urusannya sama Allah. Orang yang pelit itu, sehingga kata Nabi dalam salah satu hadis riwayat Imam Nasai, orang yang pelit itu pasti tidak beriman. Kenapa? Karena keimanan dan kepelitan itu tidak akan bisa berada dalam satu hati. Gak akan ada dalam satu hati itu keimanan dan kepelitan. Kalau ada pelit di hatinya pasti gak ada iman. Kalau ada iman di hatinya pasti gak pelit. Kenapa orang yang beriman pasti gak pelit? Karena dia tahu bahwa rezeki itu dari Allah. Dan rezeki itu bukan untuk ditimbun, tapi untuk ditebarkan di muka bumi ini agar menjadi ibadah kepada kita, agar kemudian kita selamat di akhirat dan bahagia di dunia. Udah pasti orang yang beriman gak akan pelit. Karena juga dia tahu bahwa amal itu, harta itu, kalau semakin diamalkan, semakin bertambah, gak semakin berkurang. Itu janji Allah dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur membagikannya pasti akan Allah tambah. Jadi orang yang pelit itu pasti orang yang tidak beriman. Pasti orang yang bodoh. Dan pelit itu, kata surat Ali Imran ayat 180, pasti si orang yang pelit ini menduga bahwa kepelitannya itu akan baik bagi dirinya. Itu kata Quran. Dan coba deh lu lihat teman-teman lo yang pelit. Dia menyangka dengan dia pelit itu akan baik bagi dirinya. Biasanya modusnya dia akan mengatakan gue bukannya pelit. Nah lu kalau nemuin orang yang ngomongin bukannya gua pelit ya, insya Allah pelit tuh orang. Sama kayak teman lu yang suka gibah akan mengatakan di pertama pembukaan gibahnya, bukannya gua mau ngomongin orang ya. Setelah itu gibah isinya tuh.
Sama, bukannya gue pelit, tapi gue hemat. Nah, ini kata Quran. Dia akan menduga kepelitannya itu baik bagi dirinya sendiri. Dengan pelit, dia akan bisa menabung sehingga membeli ini, membeli itu. Padahal enggak, kata Allah. Cara lo menambahkan harta lo min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak terduga-duga, adalah dengan membagikannya. Lo pakai buat diri lo, tapi jangan lupa lo bagikan ke orang lain agar menjadi jalan bagi lo mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kepelitan itu akan buruk bagi diri lo, kata surat Ali Imran ayat 180. Mengapa? Karena di akhirat harta yang kamu kumpulkan itu akan berubah menjadi semacam monster yang mengalungi lehermu dan menyiksa kamu. Orang yang enak adalah yang dia kaya tapi gak pelit. Karena itu ciri orang yang beriman adalah orang itu tidak pernah pelit. Dan hati-hatilah dengan pelit itu sendiri. Karena pelit kepada orang lain akan mendidikmu secara sengaja ataupun tidak sengaja untuk pelit pada dirimu sendiri. Jadi kalau lo mengaku beriman, lo jangan pelit. Bagikan kepada orang yang membutuhkan. Jangan sampai ada tetangga lo yang kelaparan, kata Nabi. 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Bahwa itu simbol lo gak pelit. Dan ngomong-ngomong sobat religi, soal gak pelit, untuk lo berbagi itu sekarang gak susah. Karena kitabisa.com tuh punya program namanya 30 hari membuka pintu sorga. Gue pernah ditanya tuh, pintu sorga didorong atau digeser. Kata gue, pintu sorga tuh dikunci. Dan salah satu dan kunci sorga itu miftah babil jannah, kata Nabi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat. Siapa yang punya iman pasti dia masuk sorga. Dan salah satu geriginya dari syahadat itu adalah tidak pelit, karena syahadat itu simbol keimanan kepada Allah. Kunci itu kan ada geriginya. Nah, salah satu geriginya tuh nggak pelit. Jadi ikut deh program 30 hari membuka pintu surga. Lo jangan cuma ikutan 30 hari sukses, 30 hari bahagia, 30 hari ini dan itu. Ikut juga nih yang model-model begini di kitabisa.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 30 hari membuka pintu surga. Raih surgamu di 30 hari membuka pintu surga.